yang sudah pensiun. Maka kita mulai diuji. Kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak punya iman, melihat suami sudah lontang-lantung, udah nggak menghasilkan duit, udah mulai sakit-sakitan, nggak ngasih duit, bawel, cerewet, kita kalau nggak punya iman kita tinggalkan. Kenapa kita tetap jaga? Karena kita ngaji. Karena rumah tangga lah yang akan bisa mengantarkan kita ke surga. Ketika kita berjanji di depan para KUA 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu berjanji dalam melaksanakan ijab kabul akad nikah, Allah menyertakan semua para malaikat baris di dalam pernikahan itu. Kita sebut misaqon ghalido, perjanjian yang berat. Makanya orang dulu kenapa awet menjaga pernikahannya? Karena orang dulu walaupun tidak ngaji sana sini, tapi orang dulu tidak kebanyakan gaya kayak orang sekarang. Sehingga orang dulu walaupun makannya susah, nggak pernah dimasukin dalam kategori persoalan. Walaupun dia terlalu sakitin suaminya, tidak akan masuk dalam kategori persoalan rumah tangga. Ini bu, rumah tangga sekarang yang bukan model kita, anak-anak kita, itu sedikit ekonominya merosot, sudah kata cerai itu bisa dilontarkan. Ini maka peran wanita dalam rumah tangga, pertama kita itu menjadi istri. Istri itu wajib punya harga mati, harus setia. Kesetiaan istri itu didapat kalau kita wanita soleha. Dalam surat An-Nisa ayat 34, ibu apal, siapa sih wanita soleha? Jadi istri itu perannya menjaga kesetiaan. Dan kesetiaan itu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dengan setia itu keluarganya Rasulullah dengan beristri Khadijah binti Khuwailid, kemudian beristri dengan Aisyah. Dan Rasulullah pun tidak pernah yang namanya membentak perempuan, apalagi istrinya, pembantunya aja nggak pernah dibentak. Nah kita pun sebagai istri menjaga kesetiaan itu, maka kita wajib berbalut kesolehan kita sebagai seorang wanita. Solehnya wanita itu diantaranya dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Siapa sih wanita soleha? Yang qanitatun, taatnya kepada Allah sudah mendarah daging dengan istiqomah, ditambah ketaatannya kepada Allah, tidak hanya menjalankan ibadah wajib tapi ibadah sunnah. Itu qanitatun. Jadi qanitatun itu tidak akan sholat subuh sebelum qobliyah. Qanitatun itu habis sholat subuh nggak akan berhenti terus wirid pikir. Qanitatun itu setiap habis sholat selain qobliyah ba'diyah selalu membaca ayat suci Al-Quran. Qanitatun itu senang baca sholawat. Qanitatun itu senang sholat sunat duha. Qanitatun itu selalu menegakkan sholat sunat malam. Qanitatun itu menjalankan ibadah sunnah. Di saat kita menambah ibadah yang wajib dengan ibadah sunnah, saat itu pula Allah akan membereskan semua persoalan rumah tangga kita. Di saat wanita itu qanitatun, taatnya kepada Allah di atas rata-rata. Maka ketika kita sudah taatnya di atas rata-rata, muncul sabar yang top, muncul syukur yang top, muncul banyak ngalah, muncul tawadhu. Itu dari sebab ibu menjalankan perbanyak ibadah sunnah. Karena amalan-amalan soleh itu akan bisa menaikkan kualitas iman. Al-imanu yazidun wa yankusun. Iman yang Allah berikan kepada diri kita semua, yang terpatri dalam jiwa kita, itu yazidun, bisa naik, wa yankusun, dan bisa berkurang. Yazidul imani bita'at, iman kita akan tambah naik, tambah sabar, tambah banyak ngalah, tambah gampang memaafkan, tambah kalian mempunyai masalah dunia ini nggak selalu stres, selalu dilipatkan Allah ketika ada masalah. Itu karena kita menjalankan ketaatan. Pun ngaji ini termasuk ketaatan, imannya naik. Orang